Hadis itu hadis sahih. Hadis ke 2581. Kisah itu dikisahkan dalam hadis itu bahwa kelak ada seseorang yang datang, di bawahnya pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, itu masuk neraka dia. Cuma gara-gara itu aja, sampaikan dia meninggal, tak sempat dia minta maaf sama orang yang pernah dizoliminya tadi. Maka di dalam keterangan hadis itu ada beberapa yang mesti kita hindari. Jangan sampaikan kita nanti meninggal tutup usia, tak sempat kita minta maaf. Yang pertama adalah kita mencaci maki orang. Kalau pernah kita caci maki orang, kita datangi orang yang sebelum kita meninggal, minta maaf sama dia. Yang kedua, selain dari mencaci maki adalah kita bahasanya itu menggadang-gadakan, memfitnah dia, begitu maksudnya. Memfitnah dia, mencaci tidak, tapi memfitnah, memburuk-burukkan yang tak dilakukan dia. Nah itu pun ya menghibah ya. Itu pun juga kita minta maaf sama dia itu sebelum kita meninggal, kalau pernah kita lakukan itu. Dua. Yang ketiga, kita makan yang bukan hak kita. Itu bagian-bagian kawan tuh, awak ambil bagian dia. Nah itu kena kita itu. Ini juga hati-hati, jangan makan yang bukan jatah awak. Apalagi maafin, kalau misalnya mengukur tanah, hati-hati. Kira-kira ragu kita udah kasihkan aja ke orang itu. Karena itulah tadi, makan yang bukan punya awak makan. Nah itu kena itu, di hadis itu. Yang keempat, pernah awak pukul orang, awak zolimi, kena kita itu, minta maaf kita semua orang. Yang kelima, setelah tadi ya udah semuanya itu, tentunya yang kelima adalah kalau kita pernah ya menyinggung, menumpahkan darah. Menumpahkan darah ini adalah membunuh. Kalau kita pernah membunuh orang, memang sesuai di dalam fikihnya, kita datang ya ahli baitnya, minta maaf kita sama mereka. Kalau mau disuruh yang kisos ya kisos, cuma di sini kita tidak berlaku hukum kisos di negara ini, maka sesuai peraturan memang ke pihak kepolisian seperti itu. Nah itu agar apa? Agar kiranya nanti tak ada tagihan yang lain. Ustaz, kalau itu Ustaz yang ngeri lah Ustaz. Rata-rata kami semua pernah melakukan salah satu dari 5 itu tadi Ustaz. Macam mana caranya? Orang yang sudah meninggal Ustaz, datangilah pihak keluarganya. Nah itunya lagi, datangi pihak keluarganya. Jauh Ustaz, dari situlah letak perjuangannya. Ongkos habis ke Jakarta sana mendatangi keluarganya, datangi memang. Macam mana lagi berbuat? Nah itulah kalau kita pernah melakukan kesalahan. Tapi Ustaz, macam mana kalau misalnya ini zaman modern? Alhamdulillah kalau dia ada HP, belum meninggal dia misalnya ada HP, telepon saja, aku dulu pernah minta maaf, aku bulan gini. Ala udahlah lupakan. Alhamdulillah lepas, nggak jadi kita kena tanggungan itu tadi. Kalau bisa dihukumi seperti itu. Itu ya agar kiranya nanti kita bisa introspeksi diri. Ini tentunya saya nasihatkan untuk diri saya sendiri duluan, baru kita semua yang ada di sini tentunya. Hadirin sidang subuh yang Allah muliakan. Karena memang sesuai jadwal, kalau hari Sabtu, Minggu, dan Senin jadwal saya ngajar di Damuli. Mungkin saya nggak bisa lama-lama, karena setelah ini saya langsung berangkat ke Damuli untuk mengajar. Terakhir, sebagai penutup, agar kiranya kita bisa terhindar dari 5 perbuatan tadi, ya, ada hadis dari Rasulullah. Hak seorang muslim dengan yang lainnya, hak wajib PI ada sama saya, hak saya ada sama wajib PI. Di antara kita ini punya hak kepada orang lain, maksudnya yang muslim, sesama muslim punya hak kepada muslim yang lainnya. Hadisnya ada di riwayat Imam Muslim, hadis ke-4023. Bentuk hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi ala muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada yang lainnya, muslim yang lainnya itu ada 6. Apa itu? Qila mahunna ya Rasulullah, bertanya para sahabat, ya Rasul, apa baca haknya itu ya Rasul? Idza lati tahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengannya di jalan atau jumpa begitu, fasallim alaihi, ucapkan salam kepada dia. Saya kalau jumpa wajib PI di jalan, assalamualaikum, ucapkan salam kepada dia. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundangnya kau datang. Nah, itu kata Rasul, kalau diundangnya datang, jangan tak datang. Nah itu kewajiban, ke hak seorang muslim kepada kita, saudara-saudara kita, itu haknya. Kalau diundang datang. Yang ketiga, wa idzastansohaka fansoklahu. Kalau dia datang kepadamu minta nasihat, nasihati dulu aku, nasihati dianya, nasihati dulu aku. Wah ini punya kewajiban untuk menasihati saya, karena saya punya hak untuk dinasihati, ya seperti itu.
Itu. Yang keempat, wa idza marido, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi dia, datangi. Wa idza atisa fahamidallah fasammithu, kalau dia bersin, dia kan mengucap fahamidallah, alhamdulillah, fasammithu, doakan dia. Apa doa jawabannya kalau orang bersin? Yahdikumullah, yarhamukumullah, itu untuk kita doakan. Maka yang bersin tadi pun menjawab yahdikumullah. Jadi kalau ada orang bersin, kita bilang yarhamukumullah, itu doanya. Kalau ada yang bersin, doakan yarhamukumullah. Yang terakhir, wa idza mata, kalau dia meninggal, fattabi'hu, ikut antarkan ke kuburan, ikut antarkan ke kuburan. Nah, itu hak 6. 6 itu hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke 4023. Mungkin ini menjadi penutup agar kiranya nanti ya menambah ya sebagai kadar ilmu di amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita. Semakin bertambahnya ilmu, tentunya amalan kita itu tadi makin meledak daya pahalanya. Beda kalau kita melakukan ibadah, ilmunya tak ada, itu sekedar melepaskan kewajiban, itu namanya, begitu kira-kira. Dan itu memang sudah ittifaq para 4 imam mazhab tentunya, bahwa sangat beramal mesti pakai ilmu dengan dalil a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Ada di juz 15 surah Al-Isra. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Tanpa ilmu jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya nanti pendengaran, penglihatan dan hati itu diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat. Maka dengan bertambahnya ilmu kita, insya Allah akan bertambah kualitas amalan kita dan pahala kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat bapak-bapak yang ada kegiatan mau pagi segera nggak apa-apa Pak, silakan di luar Pak. Nah, yang ada mau cepat ke ladang atau kegiatan di kantor, silakan boleh di luar. Banyak perampung gitu. Memang nggak makan malah dia. Memang nggak makan. Ini mah di ini. Alhamdulillah. Bagaimanakah dengan hukum sholat yang pernah kita tinggalkan selama ini Pak Ustadz? Awak balik umur 12 tahun, kita taubat misalnya umur 30 tahun, berarti berapa tahun itu? 18 tahun ya. Bolong-bolong sholatnya Pak Ustadz, tak penuh selama sehari itu, tak 5 kali kerjakan, paling 2 kali 3 kali hebat. Rasulullah bersabda, sholat itu tidak ada penebusnya kecuali dia juga. Apa maksud dia juga di situ? Sholat itu penebusnya ya sholat juga. Kalau puasa, orang udah umur 70-80 tahun tak sanggup dia puasa, penebusnya bisa duit, fidyah namanya. Itulah yang kita kenal dengan fidyah. Tapi sholat, khusus sholat, tak ada lagi ibadah yang lain selain ini. Yang bisa menebusnya cuma sholat. Maka para ulama berfatwa, kalau sholat yang ditinggalkan diganti juga dengan sholat. Namanya sholat apa? Qadha. Sengaja aku sholat qadha. Kita mau sholat subuh ini. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala qadhaan, mengqadha, qadhaan. Allahu Akbar.
pakai bahasa Indonesia niatnya, gak usah pakai bahasa Arab, nanti nggak paham. Niat itu dalam hati, tidak dilafazkan, seperti itu. Sepakat empat imam mazhab bahwasanya niat itu di dalam hati, termasuk Imam Syafi'i, itu niat itu dalam hati. Lafaz memang dari riwayat ya dilafazkan, tapi lafaz itu menurut Imam Syafi'i hanya untuk menguatkan apa yang dalam hati. Nah itu maksudnya, jangan nanti dilafazkan di hati tidak berniat, itu batal sholatnya. Itu mazhabnya Imam Syafi'i itu, bahwasannya niat itu dalam hati juga. Empat imam mazhab itu, yang lafaz itu memang cuma Imam Syafi'i, tapi lafaz itu tadi hanya untuk menguatkan niat dalam hatinya tadi. Nah begitu maksudnya. Ya itu tadi tentang sedikit masalah fikihnya. Jadi sholat ini misalnya sholat kita tinggal misalnya sholat asar, setelah sholat wajib sholat asar kita mau mengqadha ini. Niatnya bagaimana? Sengaja aku sholat asar 4 rakaat qadhaan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seperti sholat asar biasa. Besok itu lagi terus begitu sampai seumur hidup kita. Karena kita nggak tahu berapa kali kita meninggalkannya. Maka kita berazam, ya Allah, kayaknya 2 tahun ini lagi aku ini meninggalkan sholat asar, maka 2 tahun umur kita lakukan sholat asar terus seperti itu, terus seperti itu. Gimana Pak? Iya sholat wajib, bukan sholat sunnah itu, sholat qadha maksudnya. Iya qadha itu wajib juga, sholat qadha itu wajib juga. Nah begitu. Sholat qadha itu bukan sunnah, wajib itu. Sesuai dengan rakaatnya, seperti itu caranya. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Sholat itu tak bisa ditebus pakai duit, mesti sholat juga penggantinya. Itulah amalan yang lain bisa ditebus pakai duit, bisa. Puasa, orang umur 80 tahun tak sanggup dia puasa, itu pakai duit bayarnya. Kalau makan borasnya dia yang boras nomor C, 15.000 bayarnya sehari, kali 30 hari nggak sanggup dia puasa, 450.000. Nah kalau beras yang paling enak 25.000 kali 30 hari 750.000. Saya kepala badan amil zakat di Sumi Piring, saya menerima ada 2 orang, 1,5 juta laki bini. Karena laki bini udah tua tak sanggup puasa, 1,5 juta, makanan borosnya enak pula dia. Yang saya terima memang fidyah itu. Oh oke. Jadi fidyah itu pun nanti buat ini pengurus kedepannya agar untuk diketahui bahwasanya fidyah tidak diberikan untuk 8 asnaf. Fidyah hanya untuk orang miskin saja di Al-Quran. Fafidyatun, mana bagi Tuhan ini imam kita, fafidyatun to'amu miskin, hanya untuk orang miskin. Ambil zakat nggak kebagian fidyah. Nah, ingat itu, ambil zakat kebagian hanya zakat saja, zakat fitrah dapat, tapi kalau fidyah berikan kepada fakir miskin, hanya untuk orang miskin saja. Nah mungkin seperti itu. Tadi masalah sholat nilai untuk menilai kemungkinan mana itu dilaksanakan waktu kapan saja waktunya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ambil jalan selamatnya, kerjakanlah di mana pada waktunya. Misalnya setelah subuh tadi, maka dia setelah 2 rakaat dia sholat 2 rakaat lagi, qadhaan menjadi qadha. Akan tetapi sebaiknya jangan dikerjakan itu ketika di masjid atau di depan orang banyak, karena akan menjadi fitnah nanti. Jadi tuh ada sholat baru ya setelah sholat subuh ya 2 rakaat. Nah, jadinya kayak gitu. Kerjakan di rumah, seperti itu caranya. Tapi saya lebih berpegang kepada pendapat bahwasannya sholat qadha itu dikerjakan tidak pada waktunya. Mau pada waktunya lebih baik, tidak pun pada waktunya tidak apa-apa. Kenapa? Karena qadha sendiri pada dasarnya arti qadha itu dikerjakan ketika seseorang bangun tidur. Contoh, orang ketiduran, bangunnya jam 8 pagi, sholat subuhnya kapan dia? Ya jam 8 pagi itu. Kalau menurunkan hadis Rasulullah, Rasul sama Bilal, sahabat yang tukang azan itu, Bilal berdoa, Bilal, nanti bangunkan aku kalau udah masuk waktu. Iya Rasul. Bilal ketiduran. Begitu Rasul bangun, wailaka ya Bilal, celaka kau Bilal, kata Rasul. Ku bilang tadi kau bangunkan, kau pun ketiduran. Minta maaf aku Rasul, minta maaf aku Rasul, kata Bilal. Minta maaf aku, itu udah siang. Ambil wudhu, kata Rasul. Ambil wudhu, azan. Qadha saja pun azan. Mau qadha sholat saja azan. Bilal disuruh azan, setelah itu sholat. Itu udah nampak matahari. Berarti kan tidak mengerjakan pada waktunya kan gitu loh. Enggak diqadha pas lagi subuh besoknya ini. Nah itu maksudnya. Saya lebih berpegang kepada pendapat itu bahwasanya qadha tidak masalah kalaupun dikerjakan di lain waktu dari jadwal sholatnya itu. Seperti itu.
Kalau yang pertama tadi itu pendapatnya seperti Ustadz Somad, itu beliau ikut kepada pendapat yang mengatakan dikerjakan pada tiap-tiap pos masing-masing. Nah, begitu. Jadi mau pilih mana Pak? Silakan boleh. Enaknya ini enak karena kita sesuatu bisa komunikasinya pada waktu Ada 20 kami. Ya mungkin ini terakhir Pak ya. Masya Allah Pak ya. Ini kita ini sebenarnya sudah tenar Pak. Ini jemaah masjid sini ini udah tenar ya, udah sampai tak kemana-mana. Jemaah subuhnya mengalahi jemaah sholat maghrib di masjid yang lain Pak. Sholat maghrib pula tapi di masjid yang lain kalah sama jemaah subuhnya sini. Amin. Bukan saya ini untuk mencari muka, enggak ada Pak, demi Allah. Kalau Pak Kades tahu itu tipe saya kayak mana, Pak Haji tahu tipe saya kayak mana orang. Saya bukan orang cari muka saya. Maksud saya Pak, karena kita itu nanti di akhirat, kita saling bersaksi antara satu dan yang lainnya Pak. Kan enak semakin banyak ini tadi, semakin banyak saksi awak dulu sholat subuh. Selamat kita itu maksudnya tadi. Misalnya saya diakui sama Pak Kades ini, ya Allah, itu rakyatku itu waktu tarawih dia waktu itu subuh ya Allah di situ Ustaz itu akan alhamdulillah selamat saya jadinya akan gitu. Itu contoh satu dan yang lainnya kita ini saling bersaksi. Pak Cipto pun nanti harus bersaksi sama saya Pak, oh itu iya Ustaz kami itu waktu itu dia ikut subuh sama kami alhamdulillah selamat saya akan gitu. Kita bersaksi antara satu dan yang lainnya, kita pertahankan ini ke depannya. Semoga kita semua ya terkhusus warga Rohuni ya Sepak Ampat ini masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin, masuk surga bersama dan kita membuka desa baru di sana. Kades kita Pak Tenan di sana gitu ya, di surga. Karena di surga itu semua halangan nggak ada. Ya semuanya kita bisa buat apa kapten sendiri di sana bisa, desa sendiri bisa. Semua yang harap-harap sana udah nggak ada. Nah gitulah. Ya kita sambung lagi nanti bila ada waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.